Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4384-4386 Bab 4384 Hurt Ich Other 4384 Pedang. Bersamaan dengan raungan si Feng, guntur berwarna darah yang kejam membombardir tubuh besar Dewa Iblis Sura. Apa? Landen Sen, yang tenggelam dalam kesakitan, mengeluarkan suara ratapan dan mendesis yang tragis. Cahaya guntur berdarah yang menakutkan hampir merobek tubuh Demon God Sura. Dia berdarah, dan darah menyembur keluar dari lukanya seperti air mancur. Rasa sakit yang sangat hebat menyebabkan banyak darah mengalir keluar dari mulut, hidung dan telinganya, dan seluruh tubuhnya gemetar, tidak dapat menanggapi si Feng, hatinya penuh dengan amarah dan keengganan. Ini tidak bisa terus seperti ini. Kekuatan guntur yang dilepaskan oleh si Feng terlalu kuat, dan tubuh iblisnya telah mencapai batasnya. Jika dia diserang untuk sementara waktu, hidupnya harus dijelaskan di sini. Sekarang tubuh Landen Sen terikat dan terikat, selain tubuh fisik tidak dapat bergerak, tubuh jiwa juga dibatasi, tidak dapat dengan bebas memobilisasi formasi pedang abadi pembantaian Jiuku, dan hanya dapat mengeluarkan assassin terakhir. Dengan kekuatan darah, panggil jiwa Yuan Feng. Ketika dia berulang kali diserang oleh Scarlet Thunder, Landen Sen mengeluarkan raungan histeris, dan mencoba yang terbaik untuk merangsang darah Yuan Feng di tubuhnya. Di antara lampu listrik dan batu api, tubuh Dewa Iblis Asura tiba-tiba menyembur dari cahaya suci 9 warna, sangat panas, menyilaukan, menerangi seluruh medan perang seperti cahaya suci murni, melepaskan fluktuasi energi besar yang tak terlukiskan. Mempesona. Menciak. Dalam cahaya suci 9 warna yang cemerlang, suara burung phoenix yang keras terdengar, menembus langit. Segera setelah itu, hantu Yuan Feng dengan panjang tubuh beberapa ribu kaki muncul di belakang Demon God Sura, seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api 9 warna yang panas dan dalam. Hantu Yuan Feng bergegas keluar dari belakang Landen Sen, melayang di atas Landen Sen dalam postur melayang, mulia dan halus, bulu yang mempesona melepaskan cahaya keemasan yang menembus dunia, dan rasa paksaan yang besar langsung menyelimuti seluruh medan perang, seperti langit yang cemerlang. Wei, hampir membuat khawatir setiap biksu di medan perang. Para biksu yang menyaksikan hantu Yuan Feng ini di medan perang dikejutkan oleh keberanian hantu Yuan Feng yang menakjubkan, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka merasa kagum dan menyembah. Binatang Dewa Yuan Feng. Bahkan jika dia sekuat Raja Iblis Naga Jahat, dia tidak bisa menahan nafas dingin saat ini. Tanpa diduga, seorang biksu manusia bisa memanggil roh Yuan Feng. Dalam sekejap, saya melihat hantu Yuan Feng melayang di atas kepala Landen Sen melebarkan sayapnya, dan hujan api 9 warna yang cemerlang tersebar di antara sayap-sayap itu, menembak seperti serangkaian meteor api ke arah raksasa merah yang telah diubah si Feng. Jauh. Raksasa merah tua itu hampir terikat dengan Dewa Iblis Sura, dan terjebak dalam hujan api yang lebat sebelum dia bisa bereaksi. Bum bum bum. Hujan api 9 warna yang besar menghantam tubuh raksasa merah tua itu, dan raksasa merah tua itu langsung ditelan dan ditenggelamkan oleh sejumlah besar api 9 warna, dan suara semburan satu demi satu tidak ada habisnya. Setelah api Yuan Feng yang sebenarnya membombardir tubuh raksasa merah tua itu meledak dengan kekuatan yang sangat kuat, dan bahkan ruang di sekitar raksasa merah itu berubah menjadi merah menyala. Hanya dengan gelombang panas yang menghilang dan menghilang, beberapa iblis surgawi yang hebat dan para tetua dari klan Liu Yue yang dekat dengan Arai Qingyun terpaksa mundur satu demi satu, menunjukkan kengerian. Apa? Mulut si Feng ditelan oleh api asli Yuan Feng, dan ada jeritan kelelahan yang mengerikan. Armor di permukaan tubuhnya terbakar dalam sekejap, dan kemudian tubuhnya meledak menjadi lubang darah yang tak terhitung jumlahnya oleh hujan 9 warna, dan daging dan darah terbang melintasi tempat kejadian. Mengejutkan. Si Feng sudah lama berharap Landen Sen akan menampilkan pembunuh ini. Dalam rasa sakit yang luar biasa, raksasa merah tua itu tidak bisa menahan tawa gila. Hahaha, saudaraku yang baik, kamu masih bisa sekuat dulu. Kejutkan aku. Kali ini, mari kita lihat siapa di antara kita yang tidak bisa mendukungnya dulu. Hukuman surga dan hukuman guntur. Mulut si Feng, ditutupi api Yuan Feng yang sebenarnya, mengeluarkan raungan histeris, dan guntur berdarah seperti sungai dan laut melonjak keluar dari tubuhnya, yang ditransmisikan ke tubuh Landen Sen melalui hukuman surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan kunci berat, menyerang Dewa Iblis Sura dengan panik. Apa? Guntur berdarah dalam jumlah besar meledakkan seluruh tubuh Dewa Iblis Sura, menyebabkan Landen Sen, yang sudah kesakitan, hampir pingsan. Ketiga kepala tembaga itu memuntahkan banyak darah, dan daging dan darah dari seluruh tubuh hampir terkoyak oleh guntur ganas. Untuk tulang putih padat dan meridian yang patah, itu sangat mengerikan dan menakutkan. Si Feng, yang menyerang seperti orang gila, tidak berada dalam banyak situasi, raksasa merah tua itu dihancurkan oleh api dan hujan Yuan Feng yang sebenarnya, meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya, penuh luka dan sama sekali tidak bisa dikenali.
Selain itu, kekuatan energi yang terkandung dalam api sejati Yuan Feng ini sangat tinggi, dan tidak mungkin untuk memadamkannya sama sekali. Itu terus-menerus membakar daging dan darah Si Feng, meridian, tulang, dan bahkan Lenden Sen. Kedua belah pihak hampir saling menyakiti, seperti yang dikatakan Si Feng, itu tergantung pada siapa yang dapat mendukungnya sampai akhir. Lenden Sen masih menyimpan jejak nalar terakhirnya, dan melepaskan semua kekuatan darah Yuan Feng di tubuhnya dalam satu tarikan napas, sambil mendesak Yuan Feng True Fire untuk menyerang Scarlet Giant. Dia juga mencoba menggunakan Yuan Feng True Fire untuk menghancurkan puluhan ribu yang mengikatnya. Rantai akar. Boom, boom, boom. Sejumlah besar hujan api 9 warna jatuh di permukaan Tianxing Heavy Lock, mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Saya tidak tahu jenis energi apa yang memadatkan rantai hukuman berat hari ini, bahkan Yuan Feng True Fire tidak dapat sepenuhnya mengalahkan rantai itu dalam waktu singkat. Itulah masalahnya, kekuatan sombong yang meledak dari Yuan Feng True Fire masih mematahkan ribuan rantai. Sayangnya, energi darah di tubuh Lenden Sen hampir habis. Meskipun saya sebelumnya telah menyerap kelebihan Yuan Feng True Blood di tubuh Vera untuk mengisi sebagian dari energi darah, ditambah dengan kehangatan lebih dari 200 hari di Istana Guangtian, energi darah yang terkumpul di tubuh saya jauh dari penuh. Api asli Yuan Feng yang dilepaskan oleh hantu Yuan Feng di atas kepala Lenden Sen menjadi semakin lemah, dan itu diambang kelelahan. Meskipun tubuh fisik Si Feng dibakar oleh api Yuan Feng yang sebenarnya, dia mencoba untuk membakar kekuatan jiwanya dan bahkan vitalitasnya, mempertahankan mobilitasnya dan menyerang. Ini sudah berakhir. Tubuh dan jiwa Lenden Sen hampir lumpuh oleh rasa sakit yang tak ada habisnya, dan jejak keputusasaan melintas di matanya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan jatuh selangkah lebih maju dari Si Feng, dan semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Ada keputusasaan dan keengganan yang tak ada habisnya dalam hati Lenden Sen, dia menyesali mengapa dia harus mengampuni nyawa Si Feng dengan belas kasihan sebelumnya, menyebabkan dia dibunuh oleh Si Feng sekarang. Lelucon yang luar biasa. Hahaha, apa kau tidak akan bisa memegangnya secepat ini? Biarkan saudara memberimu tumpangan kali ini. Dagingnya sudah bobrok, raksasa merah tua itu tertawa cemberut, dan cahaya guntur berdarah melintas di sekujur tubuhnya, siap untuk menghancurkan Lenden Sen sepenuhnya. Dewa Iblis Surah yang diubah oleh Lenden Sen hampir pingsan, hanya menyisakan jejak kesadaran terakhir. 2 dari 3 kepala tembaga telah diledakkan oleh guntur darah. Hanya sisa kepala tembaga yang retak, matanya terungkap sangat tidak mau. Dia juga seorang terpilih, bagaimana dia bisa mati di tangan Si Feng dengan sangat memalukan. Keinginan kuat untuk bertahan hidup membentur dahinya, Lenden Sen gemetar dan jantungnya berdegup kencang. Melihat tubuh fisiknya hampir hancur, dengan suara teredam, jiwa Lenden Sen sepertinya telah terangkat semacam belenggu. Cahaya emas menyembur dari bintang Sagittarius yang tersegel di area kemaluan tubuh jiwa, dan aura kuat yang tak terlukiskan keluar dari bintang Sagittarius yang tersegel, tiba-tiba menyapu seluruh tubuh. Tiba-tiba, alis Lenden Sen mengembun seperti pola dewa matahari. Lepaskan cahaya keemasan kuno dan mendalam, menyilaukan. Bab 4385, Ugly Soul Saman. Bab 4385 Dukun Jiwa Jelek, apa? Pada saat pola dewa terkondensasi, Lenden Sen melihat ke atas ke langit dan meraung, mulut, hidung, dan telinganya mengeluarkan cahaya keemasan, dan pola dewa matahari di tengah alisnya melonjak dari cahaya keemasan matahari. Intensitas cahayanya tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata, seolah-olah ribuan matahari yang terik meledak bersama. Pada saat ini, medan perang di luar kota Liu Yue, dan bahkan jutaan mil di sekitarnya, diterangi oleh cahaya keemasan yang dilepaskan oleh pola dewa matahari di alis Lenden Sen, persis seperti ujung dunia. Semua pembudidaya di medan perang khawatir, dan bahkan berhenti bertarung pada saat ini, dan mereka semua melihat keluar dari formasi Qingyun, ekspresi mereka penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Darah iblis dan tetua keluarga Liu Yue yang menyaksikan adegan ini juga menunjukkan sedikit kepanikan dan kepanikan. Apa ini? Evil Dragon Demon Lord menghirup udara dingin di dalam hatinya, cahaya keemasan yang dilepaskan oleh sosok biksu misterius ini sepertinya mengandung kekuatan kemauan yang sangat kuat, bahkan kesadaran ilahinya tidak dapat menembus cahaya keemasan. Selain itu, iblis naga jahat dapat merasakan aura yang sangat kuat dalam cahaya keemasan, dan tekanan aura ini dapat mencekik. Perasaan menindas seperti jurang ini membuat iblis naga jahat mengingat perasaan yang dia bawa ketika dia pertama kali mengunjungi leluhur Chaos Demon di alam iblis ketika dia masih muda. Pola dewa matahari yang terkondensasi di antara alis Lenden Sen terus-menerus melepaskan cahaya keemasan, tidak dapat menggambarkan seberapa kuat cahaya ini, seolah-olah seluruh ruang akan ditelan oleh cahaya yang kuat ini. Saudaraku, ini sangat menyedihkan. Di tengah cahaya keemasan, suara dalam yang diucapkan dari mulut Lenden Sen mengguncang langit dan bumi, dan perasaan paksaan yang menakutkan seperti runtuhnya langit dan bumi dan runtuhnya langit. Memahami aura kuno dan familiar dan kuat yang dipancarkan Lenden Sen, rambut Si Feng langsung ngeri, jiwanya bergetar, dan seluruh tubuhnya bergetar seperti kegilaan yang tak terkendali, dan hatinya sangat terkejut. Ya, itu kamu.
Tidak. Tidak mungkin, kamu mati, tidak pernah bisa jadi kamu. Si Feng meraung seperti orang gila, selain ketakutan naluriah, ada juga rasa jijik dan amarah yang mendalam datang ke hatinya. Landen Sen saat ini seperti matahari di atas. Ketika cahaya yang dilepaskan oleh pola matahari di antara alis Landen Sen mencapai titik ekstrimnya, pemandangan di sekitarnya mulai berputar dan berubah secara drastis. Raksasa merah tua tempat Si Feng berubah menjadi benar-benar ditelan dan ditenggelamkan oleh cahaya keemasan, dan mulutnya mengeluarkan raungan histeris. Dalam keadaan trans, Si Feng ditarik ke ruang yang indah oleh cahaya keemasan. Ini adalah gurun dari medan perang, tanah telah retak yang tak terhitung jumlahnya, langit penuh dengan pasir kuning, dan banyak suara menderu dan membunuh terdengar di telinga, dan bahkan udara dipenuhi dengan bau berdarah. Ada celah besar di langit, dan celah itu begitu besar sehingga hampir melintasi seluruh antarmuka. 10 cahaya suram yang menghancurkan langit terbang dari celah, dan tekanan roh turun dari langit, memberi orang rasa penindasan yang mencekik. Untungnya, pemandangan membeku saat ini, dan cahaya kubah hanya muncul di permukaan langit, dan tidak jatuh. Ini dia. Raksasa merah berubah menjadi Si Feng berlutut, melihat sekeliling medan perang gurun beku, seolah menyentuh ingatan kuno di benaknya, ada perasaan menjijikkan dan nostalgia. Dalam keadaan kesurupan, ada suara sedih di hadapannya. Sedih sekali, saudara. Si Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat raksasa berbaju perang berdiri di hadapannya. Raksasa itu tampak seperti seorang pemuda, dengan busur dan anak panah di punggungnya, fitur wajahnya sedalam pisau, rambutnya yang panjang menggantung di bahunya, dan pola matahari terkondensasi di antara alisnya. Pada saat ini, ada jejak rasa iba dan kesedihan di mata pemuda itu. Sialan. Kenapa di bumi? Kenapa tahun-tahun tanpa akhir ini berlalu, wajahmu yang menjijikkan masih bisa muncul di depanku? Si Feng menatap pemuda lapis baja di depannya, matanya pecah-pecah, napasnya tiba-tiba terengah-engah, dan kemarahan yang tak bisa dijelaskan melonjak di dalam hatinya, dan dia meraung seperti guntur, karena kamu berani muncul lagi, maka aku akan benar-benar mengalahkanmu. Begitu raungan jatuh, Si Feng memiliki 2 kapak pembuka gunung di tangannya, dan menebas pemuda lapis baja di depannya seperti kegilaan. Tanpa diduga, pemuda lapis baja itu tidak menghindar, membiarkan Si Feng menggerakkan kapak pembuka gunung, menebas antara dada dan perutnya. Kapak raksasa menghancurkan baju besi pemuda itu dengan kekuatan tak terbatas, dan bilah kapak yang sangat tajam memotong 2 luka besar di dada dan perut pemuda lapis baja itu. Engah. Engah. 2 anak panah berdarah ditembakkan, dan pemuda itu tetap tidak bergerak, menatap Si Feng dalam diam, matanya dipenuhi rasa iba dan kesedihan, dan bertanya dengan acuh tak acuh, saudaraku, apa yang kamu kejar setelah bertahun-tahun? Apa yang harus dikejar? Secara alami, itu untuk mengejar kekuatan yang kekal dan kuat. Aku membencimu. Aku hanya ingin menginjakmu dan membiarkan wajahmu yang menjijikkan dan jelek benar-benar menghilang dari hatiku. Si Feng meraung liar, dan kecemburuan yang tak terlukiskan menyebar dengan liar di dadanya, hampir menelannya dan menenggelamkannya. Di tengah raungan, Si Feng dengan panik mengacungkan kapak gandanya, dan menebas pemuda di depannya. Tubuh pemuda itu dipotong oleh kapak ganda dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar darah terciprat, dan darah sudah mengalir di bawahnya. Begitulah, ekspresi wajah pemuda itu tidak berubah sama sekali, dan dia berkata dengan sedih, jadi di dalam hatimu, aku sangat menjijikkan dan jelek. Kalau begitu, saudaraku, sebaiknya lihat penampilanmu sekarang. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Si Feng menggerakkan seluruh tubuhnya, dan tanpa sadar melihat ke tanah yang berlumuran darah. Di bawah pantulan darah di tanah, Si Feng menyadari bahwa dia tidak tahu kapan dia telah menjadi monster tanpa kepala, dengan payudara sebagai matanya, pusar sebagai mulutnya, perut dengan taring, dan penampilan yang menakutkan. Tidak. Si Feng membuka matanya bulat, dan dengan gemetar mundur 2 langkah. Kata demi kata dia menghina pemuda lapis baja di depannya sebagai menjijikkan dan jelek sebenarnya, pria jelek yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Si Feng berangsur-angsur mengingat dosa yang dia lakukan ketika dia adalah gumpalan jiwa penyihir kuno. Sekali waktu, untuk mendapatkan apa yang disebut kekuatan abadi, dia tidak akan ragu untuk menjual jiwanya ke alam iblis, hanya untuk hidup di dunia, untuk memenangkan posisi yang dia impikan. Hahaha, bagaimana dengan keburukan? Selama kamu duduk di posisi yang lebih tinggi dari kamu, semuanya tidak masalah. Si Feng tertawa terbahak-bahak, melampiaskan dengan mengejek, jangan mengira aku tidak tahu bahwa kamu sudah mati, dan Xingtianku masih bisa hidup dengan pembawa fisik baru. Kamu telah diinjak olehku, dan kualifikasi apa yang Anda nilai? Pemuda lapis baja itu terdiam beberapa saat, dan menghela nafas, saudaraku, kamu harus sangat jelas bahwa apa yang kamu incar tidak lain adalah sia-sia, jangan terobsesi dengan itu. Beri aku sedikit kata-kata. Bukankah penampilanmu hanya untuk balas dendam? Kali ini aku akan memberimu kesempatan, ayo bertarung. Si Feng mengangkat kapak besar dan mengarahkan tangan kanannya ke pemuda itu dengan marah, meraung histeris.
Bab 4386, The Beginning of the Nightmare. Bab 4386 awal dari mimpi buruk, ini akhir dari masalah ini, dan aku sesuai keinginanmu. Setelah pemuda itu mengucapkan kata-kata itu dengan sedih, dia tidak tahu kapan dia memiliki belati mahoni di tangannya, teksturnya sekasar mainan anak-anak. Melihat pedang kayu persik di tangan pemuda itu, murid Si Feng tiba-tiba menyusut, dan ingatannya sepertinya telah kembali ke zaman Li. Pada hari itu, istri Yi Tianxing, pemimpin suku Wu suku Cishui melahirkan dua bayi laki-laki, kakak laki-laki bernama Xingtian dan adik laki-laki bernama Hao Yi. Putra tertua Xingtian secara fisik kuat dan mampu berdiri dan berjalan sejak lahir. Darah penyihir itu murni dan dia sangat senang dengan Yi Tianxing. Sebaliknya, putra bungsunya, Hao Yi, bertubuh kurus, dan ketika dia lahir, ada pola hitam berbentuk bulan sabit di tengah alisnya. Saat itu, suku penyihir menggunakan matahari sebagai totem mereka, dan ornamen bulan dianggap sebagai tanda yang tidak menyenangkan. Kebanyakan orang suku juga menganggap Hao Yi sebagai anak yang tidak menyenangkan, dan pemimpin Yi Tianxing tidak dapat mentolerir bahwa dia benar-benar melahirkan bitah yang tidak menyenangkan. Untuk mencegah agar suku tidak terpengaruh, dia secara terbuka menyatakan bahwa dia akan bunuh diri, putra bungsunya Hao Yi. Ketika istri Yi Tianxing mengetahui Sun ini, dia memaksanya untuk mati. Hal ini mencegah perilaku gila Yi Tianxing dalam membunuh putranya dan membiarkan Hao Yi, yang masih bayi, melarikan diri. Meskipun ia lolos dari malapetaka, sejak itu, saudaranya Xingtian dan adik laki-lakinya Hao Yi diperlakukan dengan sangat berbeda. Hao Yi ditahan di penjara seperti babi dan anjing sejak dia masih kecil, dan hanya membiarkan pelayannya mengantarkan makanan setiap hari, hampir mati kelaparan. Suku-suku menganggapnya sebagai bencana sesat, dan mereka mencibirnya, bahkan anak-anak kecil senang dengan pelecehan dan cambuk Hao Yi. Bahkan para pelayan di rumah meremehkan Hao Yi, dan sesekali meludahi makanan, menggoda putra pemimpin suku seperti babi dan anjing yang bercanda. Hao Yi terlahir dengan kebaikan. Meskipun dia telah hidup dalam lingkungan yang terdistorsi dan kejam sejak dia masih kecil, dia tidak kehilangan kebaikannya. Dalam menghadapi berbagai pelecehan, cambukan, dan penghinaan, dia tidak pernah melawan, tetapi diam-diam menahannya, sesekali menunjukkan seringai polos. Ibunya tidak tahan, dan kadang-kadang ketika Yi Tianxing tidak ada di rumah, dia diam-diam melepaskan Hao Yi dari kandang, menyajikan makanan, dan menyeka lukanya. Hao Yi telah diperlakukan seperti babi dan anjing sejak dia masih kecil, sehingga dia tidak dapat berbicara pada usia 6 tahun. Suku-suku tersebut mengira dia dilahirkan tuli dan bisu, dan bahkan mencemoohnya. Sampai akhir tahun 6 tahun, Yi Tianxing menemukan bahwa istrinya sedang mengajari Hao Yi membaca saat dia keluar, dan mencambuk istrinya dengan sangat marah. Hao Yi muda dengan putus asa berdiri di depan ibunya, rela menahan cambuk ayahnya, dan mengucapkan kalimat pertama sejak lahir, "Ayah, jangan pukul ibu, pukul saja aku." Sebelumnya Yi Tianxing tidak pernah berbicara dengan Hao Yi, tetapi kalimat pertama yang diucapkan Hao Yi sangat lancar, dan tubuhnya memar untuk melindungi ibunya. Yi Tianxing pasti melahirkan jejak belas kasihan di dalam hatinya, dan dia tidak akan lagi dipenjara sejak saat itu. Hao Yi, biarlah ibunya didisiplin. Jika disiplinnya tidak baik, dia akan membunuh anaknya sendiri. Sejak saat itu, Hao Yi yang dipenjara sebagai peternak hewan bebas untuk pertama kali dalam hidupnya. Ibunya mengajarinya melek huruf dan beberapa prinsip dasar dalam menangani berbagai hal. Hao Yi memahami dengan sangat cepat dan lambat laun memahami dunia. Meski ibunya bisa mengajari Hao Yi banyak hal, tapi kultivasi sendiri tidak diperbolehkan untuk diajarkan. Alasan utamanya adalah dari dasar Yi Tianxing, Hao Yi adalah sesat dari suku. Jika dia memperoleh kekuatan supernatural, dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan menyakiti suku Cishui di masa depan. Meskipun dia tidak bisa menyingkirkan latihan, Hao Yi tetap merasa sangat puas, dan sebaliknya, dia tidak terlalu dingin tentang latihan. Dia terlalu baik secara alami, dan dia menderita terlalu banyak pelecehan ketika dia masih muda, dan dia sangat menjijikkan dari perkelahian dan pembunuhan. Dibandingkan dengan pengalaman tragis Hao Yi, Xingtian tinggal di surga. Yi Tianxing mencoba yang terbaik untuk melatih putra tertuanya Xingtian, berharap suatu hari Xingtian dapat mewarisi keahliannya dan menjadi pemimpin suku Cishui berikutnya. Xingtian tidak mengecewakan, dengan bakatnya sendiri, dia telah berkultivasi menjadi tubuh surgawi pada usia 7 tahun dan menjadi teladan bagi generasi muda suku untuk menghormati dan belajar. Karena diskriminasi dan persembunyian ayahnya, Xingtian tidak pernah melihat saudaranya sejak dia lahir. Namun suatu kali secara kebetulan, dia mempraktikkan kekuatan magis di tepi tebing gunung, dan bertemu Hao Yi, yang dibawa oleh ibunya untuk mengumpulkan rumput spiritual. Hanya karena ada penghalang yang dipasang oleh suku Cishui di sekitar tebing, itu tidak berbahaya, jadi ibunya membiarkan Hao Yi bermain sendiri. Celah inilah yang membuat Hao Yi beruntung bisa melihat adiknya yang belum pernah melihat wajah aslinya. Keduanya melihat satu sama lain seperti yang mereka lihat, dan Hao Yi yang polos secara alami mengagumi saudaranya.
Saat itu, Xingtian, seorang pemuda, memiliki rasa keadilan dan sangat menyayangkan pengalaman kakaknya. Dia hanya merasa bahwa saudaranya sangat menyedihkan, dan secara proaktif mengatakan bahwa dia akan melindunginya di masa depan dan tidak membiarkan anggota klan menggertak Hou Yi. Hou Yi sangat tersentuh hatinya, dan menghormati saudaranya seperti dewa. Melihat Hou Yi tidak memiliki basis kultivasi, Xingtian bertekad untuk mengajarinya beberapa metode kultivasi sederhana secara pribadi, sehingga saudaranya yang malang dapat melindungi dirinya sendiri. Karena ayahnya Yi Tianxing sangat mencintainya, bahkan jika ayahnya mengetahui bahwa dia telah mengajarkan kekuatan supernatural adiknya, dia mungkin tidak akan melakukan apapun padanya. Dengan ide ini, Xingtian menawarkan untuk mengajari Hou Yi berlatih. Tanpa diduga, Hou Yi tidak tertarik dengan kultivasi, dan dia sendiri benci berkelahi dan membunuh. Cuacanya tidak cerah, dan dia memberitahu Hou Yi sesuatu yang belum pernah dia dengar. Saat itu, di era Lik, kekuatan klan monster sedang booming, sama seperti klan penyihir. Dengan kecepatan ekspansi kekuatan klan monster, cepat atau lambat, dia akan melawan klan penyihir sampai mati. Xingtian menuduh Hou Yikong memiliki hati yang baik, tetapi dia tidak dapat membantu siapapun. Jika dia masih sangat tidak berdaya saat itu, dia akan menjadi beban bagi suku Cishui. Hou Yi muda merasa sok dan menyalahkan diri sendiri untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia sangat tersentuh oleh kata-kata Xingtian dan merasa bahwa dia tidak bisa menjadi beban bagi orang lain. Jika Yao Su benar-benar mengancam suku Cishui suatu hari nanti, dia akan sangat melindungi ibunya. Setelah memegang ide ini, Hou Yi menerima ajaran kakaknya. Xingtian tidak punya banyak waktu untuk mengajar Hou Yi pada saat itu, dia hanya menginstruksikan Hou Yi untuk bernafas, dan kemudian dia membakar salinan dari berbagai kekuatan mental dan supernatural yang telah dia kembangkan, dan memberikan semuanya kepada Hou Yi. Karena percaya pada adik laki-lakinya, ditambah dengan semangat masa kecilnya, Xingtian hampir tidak memiliki keraguan. Kekuatan mental dan supernatural yang diberikan kepada Hou Yi juga diperoleh dari ayahnya. Kekuatan supernatural yang tercatat di atas cukup untuk dia kembangkan hingga tingkat yang paling tinggi. Luo Jinxian. Ini terutama karena Xingtian muda merasa waktu latihannya terlalu ketat, dan hampir tidak ada kesempatan untuk bertemu Hou Yi. Dia hanya memberikan kekuatan magis yang dia dapatkan dari ayahnya kepada adik laki-lakinya terlebih dahulu, dan mari kita hentikan sebelum bermain. Xingtian menyarankan hari ini, 1 tahun kemudian, datang ke tebing ini untuk bertemu lagi, dan dia akan memeriksa kemajuan latihan Hou Yi secara langsung. Meskipun dia berkata begitu, Xingtian tidak memiliki banyak harapan di dalam hatinya, dia tidak berpikir Hou Yi benar-benar bisa melakukan apapun. Dia hanya berharap bahwa kekuatan supernatural yang dia ajarkan kepada adik laki-lakinya dapat membantunya memperkuat tubuhnya. Namun, kesepakatan ini menjadi awal dari mimpi buruk Xingtian.